Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi seperti biasa membaca buku Syekh Siti Jenar. Pada kesempatan ini saya akan membaca kesalehan syariah dan sufisme dalam kehidupan rakyat. Syariah atau sufisme semuanya merupakan bentuk pelaksanaan dan pelajaran Islam di mana pertama yang mementingkan sistem tindakan ibadah dan yang kedua lebih mementingkan kebertautan hati, rohani dan mental pelaku ibadah dengan tujuan akhir mendekatkan diri kepada Allah. Namun keduanya berakar dari suatu kepercayaan dan kesadaran akan adanya sumber kekuatan sakral atau gaib yang bisa menempeli segala objek yang dirinya profan. Hal ini tampak jelas di tempat-tempat yang disucikan seperti tempat ibadah, kuburan, masjid dan khususnya di sekitar kota Mekah, Madinah dan Padang Arafah atau kawasannya. Di tempat-tempat yang disucikan itu, orang-orang percaya bahawa segala kehendak Allah berlangsung sehingga waktu dan sejarah hampir tidak ada. Ketika semua tindakan baik atau buruk akan langsung dibalas oleh Allah. Kepercayaan di atas tidak hanya berkembang di kalangan rakyat kebanyakan di orang awam, tetapi juga berkembang di kalangan elit keagamaan, bahkan nampak juga berkembang di kalangan para ilmuwan. Tokoh pergerakan Islam di tingkat nasional disebut begitu percaya akan kesakralan wilayah dan sekitar kota Mekah, sehingga pelanggaran syariah dalam hati sekalipun akan mendapat balasan langsung dari Tuhan merupakan suatu penderitaan atau sebaliknya. Guru besar bidang ilmu kealaman dan kedokteran juga tidak bebas dari kepercayaan semacam ini yang dilakukan ilmu sosiologi disebut kepercayaan magis, walaupun mereka tidak menyukai istilah tersebut. Dalam tradisi sufi, kepercayaan itu berkaitan dengan gagasan tentang hulul yang dalam hal-hal tertentu mirip pandangan fantastik Tuhan muncul dalam kehidupan konkret. Kekuatan supranatural yang bersumber dari Tuhan bisa muncul dalam diri seseorang atau bahkan dalam benda-benda. Jika mursyid merupakan pusat kehidupan, bahkan pusat gerak dari pengikut terakat. Seseorang yang percaya memiliki kesalehan lebih dari umumnya. Orang adalah pusat kehidupan orang awam dan rakyat kebanyakan tidak peduli apakah ia mengikuti terakat atau taat kepada syariah. Seperti halnya guru terakat yang bertingkat-tingkat dalam mata rantai genealogis, istilah orang saleh ini pun tersusun secara kurang lebih hierarkis dari lingkungan kecil suatu jamaah hingga tingkat nasional pemimpin suatu organisasi Islam. Keterikan magis rakyat kebanyakan pada tokoh saleh tersebut mempunyai fungsi praktis bagi kehidupan keseharian mereka dengan beragam sebutan dari kiai, imam, dukun atau orang tua, penissepuh, ustadz hingga wali. Mereka ini dipercaya memiliki kemampuan lebih daripada umumnya orang biasa kerana diberi anugerah kelebihan oleh Allah yang antara lain disebut karomah, yang dalam sosiologis disebut kemampuan karismatik. Dalam tatanan modern, orang saleh itu bisa mengalami transformasi ke dalam hubungan organisasional yang diberi makna sakral.
persatuan terangamit, masjid, rukun kematian, jamaah tahlil atau yasinan hingga partai politik dalam organisasi sosial bukan sekedar lembaga profan melainkan juga diberi nilai sakral orang awam dan rakyat kebanyakan. Sosiologi terkemukakan Weber dalam busa Manchin atau MVP melukiskan bagaimana rakyat kebanyakan ini menerima ajaran formal sesudah dimanipulasi atau diberi makna sesuai kesadaran keagamaan mereka sendiri yang bersifat magis. Hal ini juga terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis di sebuah kawasan di Jawa Timur bagian timur pada tahun 1997 sampai 1999 terhadap pengikut gerakan Islam modernis dilaporkan telah diterbitkan pada awal 2000 di bawah judul Islam Murni dalam Masyarakat Pedani. Paling kurang rakyat kebanyakan itu memperlukan ustaz, imam dan pimpinan menggerakkan Islam mendoa lebih diterima dibandingkan orang biasa, sehingga dalam berbagai kesempatan orang saleh itu diberi peran sebagai macam penghubung antara orang biasa dengan Tuhan. Dalam puji-pujian berbahasa Jawa yang biasa diucapkan secara bersamaan menjelang solat jamaah dimulai, masyarakat luar mengenal bait-bait syair obat hati, tambu hati atau jiwi yang terkenal sudah dirilis MH Ainun Najib. Syair tambu hati tersebut berisi 5 nasihat yang salah satu di antara 5 nasihat itu berbunyi, wong kang saleh kumpulono sapa bisa mengalahkan insyaallah Allah Ta'ala mengisi bala. Artinya bait syair ini ialah hendaklah setiap orang berkumpul dan hidup bersama dengan orang saleh. Siapa yang bisa memenuhi hidup bersama dengan orang saleh, maka insya-Allah Tuhan akan berkenan kepada mereka. Gagasan tentang kesolehan merupakan faktor penting dalam memahami kehidupan umat dan rakyat kebanyakan yang tidak semata-mata dilihat dari ketaatan memenuhi aturan syariah, tetapi suatu kualitas rohaninya yang lebih dekat pada tradisi sufi. Di sisi lain, ajaran syariah yang demikian sistematik dan ketat kurang populer dan kurang sesuai secara hidup petani yang magis dan terikat erat dengan tokoh sakral orang saleh dan beragam sebutan. Karena itulah praktisi hidup sufi dan ajaran modern sufi jauh lebih populer di kalangan rakyat kebanyakan dan kaum awam dalam bidang keagamaan. Posisi kekuatan supernatural yang diperankan tokoh lokal yang dimiliki kualitas kesolehan demikian sakral dalam kehidupan rakyat kebanyakan, terutama kaum petani di pedesaan dan buruh di perkantoran. Dalam batas tentu, kelas lebih tinggi di perkotaan yang awam dalam ilmu keagamaan pun menjadikan orang saleh sama pentingnya dengan posisi tokoh ini bagi kaum petani dan rakyat kebanyakan tersebut. Fungsi-fungsi magis tokoh ini terus memainkan